Kalau saya bertanya siapa yang membuat chip Snapdragon, mungkin sebagian orang akan menjawab Qualcomm. Kalau chip iPhone, Apple. Tapi ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Karena dalam industri semikonduktor, perusahaan yang mendesain chip belum tentu perusahaan memproduksi chip tersebut. Dan hari ini kita akan membongkar perjalanan sebuah chip sampai akhirnya masuk ke HP yang kita gunakan setiap hari. Halo, saya Abena, saya mahasiswa teknik informatika yang sedang mendokumentasikan perjalanan belajar teknologi AI dan bagaimana teknologi mengubah dunia. Di video ini kita akan membahas siapa yang mendesain chip, siapa yang memproduksi chip, siapa yang membuat memorinya, dan kenapa perusahaan seperti TSMC, Samsung, dan ASML sangat penting bagi HP yang kita gunakan. Bagian 1, chip itu apa? Sebelum memahami perusahaannya, kita harus memahami dulu apa itu chip. Chip atau integrated circuit adalah komponen elektronik yang berisi rangkaian transistor, dan komponen lainnya dalam sebuah material semikonduktor. Di smartphone, kita sebenarnya tidak hanya memiliki satu chip. Ada prosesor atau SoC, memori, storage, modem, power management, dan berbagai komponen lainnya. Jadi ketika kita mengatakan chip HP, sebenarnya ada banyak jenis chip yang bekerja bersama. Bagian 2, perusahaan yang mendesain chip. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, chip designer. Perusahaan ini merancang bagaimana chip tersebut bekerja. Contohnya adalah Qualcomm, MediaTek, Apple, Nvidia, dan AMD. Misalnya Qualcomm merancang keluarga chip Snapdragon, MediaTek memiliki Dimensity, Apple merancang Apple Silicon untuk berbagai perangkatnya. Yang menarik, mereka bisa merancang chip tanpa harus memiliki sebuah pabrik yang memproduksi chip tersebut. Bagian 3, lalu siapa yang memproduksinya? Nah, disinilah perusahaan seperti TSMC masuk. TSMC adalah perusahaan foundry. Secara sederhana, foundry adalah perusahaan produksi chip berdasarkan desain yang diberikan oleh perusahaan chip designer yang tadi kita sebutkan. Jadi gambaran sederhananya bisa seperti ini. Apple atau Qualcomm mendesain chip. TSMC atau founder lainnya memproduksi chip tersebut. Artinya perusahaan yang mendesain chip dan perusahaan yang membuat chip secara fisik bisa berbeda. Bagian 4, Samsung juga bisa melakukan keduanya. Samsung memiliki posisi yang menarik. Samsung tidak hanya memiliki bisnis desain dan pengembangan chip, tetapi juga memiliki bisnis foundry yang memproduksi chip untuk berbagai pelanggan. Selain itu, Samsung juga merupakan salah satu produsen memori terbesar di dunia. Jadi Samsung berada di beberapa bagian berbeda dalam rantai semikonduktor. Bagian 5, bagaimana dengan memori? Sekarang kita masuk ke komponen yang sering terlupakan, memori. Smartphone membutuhkan memori seperti DRAM dan storage NAND. Di industri memori, berbagai nama besar adalah Samsung, SK Hynix, dan Micron. Dan ini menjadi sangat menarik karena perkembangan AI juga meningkatkan permintaan memori berperforma tinggi seperti HBM untuk data center. Jadi ketika kita membahas AI dan harga perangkat elektronik, kita tidak hanya perlu melihat prosesor. Memori juga sangat penting. Bagian 6, terus ASML itu apa? Lalu ada satu perusahaan yang mungkin jarang kita dengar oleh pengguna smartphone biasa. Namanya ASML. ASML bukan perusahaan yang membuat prosesor atau smartphone seperti Snapdragon atau Apple Silicon. ASML membuat mesin litografi yang digunakan dalam proses pembuatan chip. Dalam proses semikonduktor modern, mesin litografi sangat penting untuk mencetak pola yang sangat kecil pada wafer. Jadi kita bisa melihat rantai jauh lebih kompleks. Desainer membuat desain, foundry memproduksi chip. Perusahaan seperti ASML menyediakan salah satu teknologi mesin penting untuk proses manufaktur. Jadi intinya ASML ini yang membuat mesinnya. Bagian 7, satu chip
banyak negara. Dan disinilah saya mulai menyadari sesuatu yang menarik. Chip di HP kita sebenarnya adalah hasil kerja dari supply chain global. Desain bisa berasal dari satu negara. Mesinnya berasal dari negara lain. Wafer dan materialnya berasal dari berbagai perusahaan. Fabrikasinya bisa dilakukan di Taiwan atau negara lain. Packaging dan testing bisa dilakukan di lokasi berbeda. Setelah itu, chip masuk ke perangkat yang akhirnya kita beli. Jadi, satu HP yang kita pegang sebenarnya merupakan hasil dari kerjasama industri di berbagai negara. Bagian 8. Kenapa ini penting? Karena chip sekarang bukan hanya masalah teknologi. Chip sudah menjadi bagian dari ekonomi dan geopolitik. Smartphone membutuhkan chip, AI membutuhkan chip, mobil membutuhkan chip, data center membutuhkan chip. Bahkan sistem pertahanan modern juga membutuhkan semikonduktor, karena itu mampu memproduksi chip menjadi salah satu aset strategis sebuah negara. Bagian 9, hubungannya dengan AI. Dan sekarang kita kembali ke topik yang sering saya bahas di channel ini. AI membutuhkan compute membutuhkan semikonduktor membutuhkan manufacturing membutuhkan mesin, material, energi, modal, dan manusia dengan skill yang sangat tinggi. Jadi ketika kita membicarakan perlombaan AI antar negara-negara besar, sebenarnya kita juga sedang membicarakan perlombaan semikonduktor. Bagian 10, kesimpulan. Jadi siapa sebenarnya membuat chip HP? Jawabannya tidak ada satu perusahaan yang mengerjakan semuanya. Ada perusahaan yang mendesain, ada foundry yang memproduksi, ada perusahaan yang membuat memori, ada perusahaan yang menyediakan mesin manufaktur, dan ada banyak perusahaan lain yang menyediakan material software, packaging, serta testing. Jadi ketika kita membeli HP, kita sebenarnya sedang menggunakan hasil dari salah satu rantai teknologi paling kompleks di dunia. Penutup. Dan sekarang saya punya satu pertanyaan untuk video berikutnya. Kalau perusahaan seperti TSMC sangat penting dalam industri chip, kenapa TSMC bisa menjadi salah satu perusahaan paling penting dalam geopolitik dunia? Itu yang kita bahas di video berikutnya. Kalau kamu ingin mengikuti perjalanan saya memahami AI, chip, teknologi, dan masa depan dunia, jangan lupa subscribe. Saya Abena, sampai jumpa di video berikutnya.